Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kanzujanto dari kelas 11 MIPA 4 absen 31 SMN 71 Jakarta. Di sini saya mau ngejelasin tentang teks ulasan. Nah, sebelumnya, teks ulasan itu apa sih? Teks ulasan adalah teks yang berisi pembahasan atau penilaian terhadap buku atau karya-karya lain. Teks ulasan disusun berdasarkan tafsiran atau pemahaman atas karya yang diulas. Teks ulasan adalah tinjauan atau ringkasan buku, novel, puisi, lagu, atau film yang dimuat pada koran atau majalah. Sementara menurut pendapat dari Helan dan Diani, teks ulasan merupakan teks yang mengupas dan menilai sebuah karya sastra yang sebagian besar dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan sebuah karya pada pembaca itu sendiri. Menurut pendapat Gerard dan McNeil, teks ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk mengukur, menilai, dan memikirkan kritik mengenai karya atau kejadian yang diulas. Ciri-cirinya ada strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk, opininya berdasarkan fakta, memiliki nama lain yaitu resensi. Ada juga unsurnya. Unsurnya ada identitas buku yang nggak selalu ada, cuman bisa ada. Kemudian ada macam atau jenis buku, keunggulan dan kelemahan buku, dan juga penilaian. Kemudian ada strukturnya. Strukturnya ada orientasi yang merupakan gambaran umum, tafsiran yang menjelaskan detail mengenai sebuah karya yang diulas, seperti keunikan, keunggulan, dan kualitas. Ada evaluasi, pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas, kayak kelebihan dan kekurangannya. Dan rangkuman, kesimpulan dari keulasan terhadap suatu karya. Dan berikut ada unsur kebahasannya. Kata sifat sikap yang mendeskripsikan pelaku dalam fisik atau kepribadian. Contohnya cantik, bodoh, jelek, dan pintar. Ada kata kerja yang bermakna perbuatan atau aksi. Ada konjungsi penerang yang menjelaskan, contohnya bahwa dan yakni. Ada konjungsi temporal yang menunjukkan waktu, contohnya sejak dan kemudian. Ada konjungsi penyebab yang contohnya karena dan sebab. Ada kata rujukan dan juga kata kerja mental yang contohnya menarik dan menyukai. Kemudian ada jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama ada teks ulasan informatif. Teks ulasan informatif mempunyai tujuan memberikan informasi kepada pembaca. Pada umumnya, jenis teks ulasan ini hanya memaparkan secara umum gambaran dari suatu karya yang dapat dinilai dari bahasa yang digunakan, yaitu singkat, padat, dan lugas. Selain itu, teks ulasan informatif biasanya berfokus kepada kelebihan dan kekurangan suatu karya atau produk tanpa diulas lebih lengkap lagi. Yang kedua ada teks ulasan deskriptif. Biasanya berupa karya sastra. Hal ini disebabkan karya sastra membutuhkan ulasan yang berisi penggambaran sejelas-jelasnya agar sepenuhnya dipahami oleh pembaca. Kemudian ada jenis teks ulasan kritis. Di sini teks ulasan kritis memberikan kritik tertentu, dengan catatan penulis sepenuhnya menggunakan daya analisis secara objektif. Artinya, teks ulasan kritis bersifat tidak memihak pada siapapun dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk suatu karya atau produk tertentu. Nah, di sini aku ada contoh dari teks ulasan. Dari film Keluarga Cemara, judulnya Keluarga Cemara, sutradaranya Yendi Lawrence, penulisnya Yendi Lawrence dan Gina Esnoer, produsernya Anggia Harisma dan Gina Esnoer, mempunyai durasi 110 menit, rilis di Indonesia 3 Januari 2019 dengan klasifikasi LSF SU. Film Keluarga Cemara yang pertama kali dipublis 2018 merupakan adaptasi ulang dari sinetron dengan judul yang sama yang dulu tayang pada tahun 1996. Film yang berdurasi 110 menit ini mendapatkan 8 penghargaan di bawah Piala Maya dan Festival Film Indonesia. Salah satunya adalah penghargaan skenario adaptasi terbaik dan juga lagu tema terbaik. Film ini mengikuti kisah sebuah keluarga bahagia di Jakarta yang ditipu oleh salah satu anggota keluarga besar. Kini mereka harus menyadari kenyataan bahwa harta mereka sudah habis dan dapat dibilang bangkrut. Keluarga yang berisi 4 orang itu pindah ke desa di Kabupaten Bogor dan harus beradaptasi dengan kenyataan yang baru. Pindah ke Bogor, anak pertama mereka, Uis, tidak suka dengan keadaan baru mereka. Dia harus meninggalkan tim dance-nya dan masuk ke sekolah negeri. Uis dan Cemara merasa kesusahan dengan lingkungan yang baru. Uis juga selalu meminta untuk kembali ke Jakarta. Selain itu, Abah yang sekarang hanya bisa bekerja menjadi kuli dan supir Gojek membuat mereka kesusahan untuk mencari makan. Abah pun berusaha untuk menjual rumah dan mereka berpikir untuk kembali ke Jakarta. Namun anak-anak menolak untuk kembali ke Jakarta. Setelah beradu mulut dengan penuh emosi dan berdiskusi dengan Cil Salma yang membantu menjual properti, pada akhirnya mereka menetap di Bogor dengan tambahan satu anggota keluarga. Film Keluarga Cemara ini membawakan sebuah kisah sebuah keluarga dengan ringan dan mudah dipahami. Selain itu, membawakan alur yang sedih dengan sedikit diselipkan komedi membuat banyak penonton meneteskan air matanya selama menonton. Ditambah dengan soundtrack oleh Bunga Cinta Lestari memperkuat emosi penonton.
Pembawaan akting oleh Ringo Agus sebagai Abah dan Nirina Zubir sebagai emak mempunyai dinamis yang bagus dan pantas diacungkan jempol. Mereka tampil natural sehingga penonton merasa nyaman menontonnya. Film Keluarga Cemara menyadarkan kita untuk selalu menjaga dan melindungi keluarga. Hal ini karena keluarga adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Sehingga banyak pesan moral yang disampaikan oleh film ini. Nah, sekian dari saya. Semoga kalian mengerti tentang teks ulasan. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.